Saya Agung Sampurno, NIM 19014, dengan rekan saya Nanda Putri Zelika 1904, Adinda Hoirunisa SP 19003, Udiana Rosalistia 19009, Adimas Mental Gautama 19005. Gangguan pendengaran adalah salah satu gangguan kesehatan yang umumnya disebabkan oleh faktor usia atau karena sering terkena paparan suara yang keras. Pendengaran bisa dikatakan terganggu jika sinyal suara gagal mencapai otak. Hearing loss oleh dokter. Biasanya gangguan pendengaran terjadi secara bertahap, tetapi hilangnya pendengaran juga bisa terjadi secara tiba-tiba. Suara yang memiliki tingkat kebisingan 79 desibel masih bisa dikatakan aman bagi telinga manusia. Pada tahun 2012, WHO memperkirakan terdapat 320 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan pendengaran. Kawasan Asia Tenggara merupakan daerah yang tinggi jumlah kasus gangguan pendengaran dan ketulian, sehingga WHO merencanakan program Sound Healing 2030. Hal ini bertujuan agar setiap penduduk memiliki kesehatan telinga dan pendengaran yang optimal pada tahun 2030. Dengan target penderita gangguan pendengaran akan tersisa 10% pada tahun 2030. Nah, gangguan pendengaran itu bisa terjadi secara tiba-tiba, tapi seringkali gangguan pendengaran dapat terjadi secara bertahap dan tidak disadari pada awalnya. Di sini aku akan menjelaskan beberapa gejala-gejala gangguan pendengaran pada orang dewasa. Nah, yang pertama, mereka akan meminta orang lain untuk mengulang perkataannya. Yang kedua, mereka akan selalu merasa kelelahan atau stres karena harus berkonsentrasi saat mendengarkan. Yang ketiga, mereka akan menarik diri dari pembicaraan. Yang keempat, mereka akan kesulitan mendengarkan bel pintu atau dering telepon. Mereka juga akan menghindari beberapa dari situasi sosial. Nah, selanjutnya mereka juga akan kesulitan mendengarkan perkataan orang lain, terutama saat berdiskusi dengan orang banyak atau dalam keramaian. Mereka juga akan kesulitan mendengarkan huruf-huruf konsonan, seperti S, F, dan T. Selanjutnya, mereka juga mendengarkan musik atau menonton televisi dengan volume yang lebih keras daripada suara orang-orang lain. Nah, selanjutnya, mereka juga akan kesulitan menentukan arah sumber suara. Gejala-gejala gangguan pendengaran pada bayi dan anak sedikit berbeda dengan gangguan pendengaran pada orang dewasa. Aku akan menjelaskan beberapa gejala-gejala gangguan pendengaran pada bayi dan anak. Yang pertama, mereka tidak akan kaget saat mendengar suara nyaring. Yang kedua, pada bayi usia di bawah 4 bulan, mereka tidak akan menoleh saat dipanggil. Yang ketiga, mereka tidak dapat menyebutkan satu kata pun saat berusia 1 tahun. Yang keempat, mereka menyadari kehadiran seseorang saat si penderita itu melihat orang tersebut. Namun, saat si penderita hanya dipanggil namanya, mereka akan acuh. Nah, selanjutnya, mereka akan lambat saat belajar bicara dan tidak jelas ketika berbicara. Nah, selanjutnya, mereka juga menjawab tidak sesuai dengan pertanyaannya. Dan selanjutnya, mereka juga sering berbicara dengan lantang dan menyetel TV dengan volume keras-keras. Nah, selanjutnya, mereka juga memperhatikan orang lain saat diperintahkan, karena ia tidak mendengar apa yang diperintahkan. Nah, alasan lainnya ialah karena munculnya rasa lapar dan penumpukan gas di dalam perut karena merupakan hal yang baru yang dialami oleh si bayi. Kalau bertemu dengan gejala-gejala yang tadi, segeralah berkonsultasi ke dokter ya. Beberapa hal yang dapat memicu terjadinya gangguan pendengaran diantaranya adalah faktor usia. Kebanyakan orang akan mulai terganggunya pendengaran akibat bertambahnya usia. Gangguan pendengaran akibat usia dikenal dengan nama presbikusi. Mendengar suara yang keras, baik mendengar suara yang sangat keras dan tiba-tiba seperti suara ledakan atau mendengar suara keras tidak sekeras ledakan seperti suara pesawat.
yang terjadi menahun bisa membuat gangguan pendengaran. Infeksi atau kotoran. Kondisi ini dapat menyumbat rongga telinga. Trauma, terutama retaknya tulang telinga atau pecahnya gendang telinga. Penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes dapat mengganggu suplai darah ke telinga. Jika dibedakan dari bagian telinga yang terganggu, ada dua jenis gangguan pendengaran, yaitu gangguan pendengaran tuli, gangguan pendengaran konduktif. Pendengaran tuli konduktif bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti gendang telinga pecah atau berlubang, pembengkakan dinding atau disfungsi pada saluran atau tuba ektasius, kotoran telinga atau tumor jinak yang menyumbat, infeksi masuknya benda asing ke dalam telinga. Pendengaran tuli sensorineural. Kondisi ini disebabkan oleh kerusakan sel rambut sensitif yang ada di telinga bagian dalam atau rusaknya saraf pendengaran. Materi yang selanjutnya akan dibahas adalah diagnosis gangguan pendengaran. Untuk mendiagnosis gangguan pendengaran, seorang dokter harus melakukan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, dokter akan melakukan pemeriksaan telinga. Dokter akan mengetahui jenis gangguan, apakah telinga itu ada infeksi, ada kotoran, atau gendang telinga yang rusak. Pemeriksaan ini dapat dibantu oleh alat yang bernama otoskop. Yang kedua, ada uji garpu tala. Selain bisa mendeteksi gangguan pendengaran, garpu tala juga bisa mendeteksi bagian mana telinga yang rusak. Yang ketiga, ada uji audiometri nada murni. Dilakukan oleh mesin yang akan memproduksi suara dengan beragam volume tertentu. Suara tersebut akan didengarkan pasien melalui headphone, dan pemeriksa akan meminta pasien menekan tombol bila mendengar suara tersebut. Dari pemeriksaan tersebut, dokter akan mengetahui jenis ketulian yang dialami seorang pasien. Ada 4 jenis tingkatan ketulian, yaitu yang pertama adalah tuli ringan. Biasanya penderita tuli ringan akan sulit menerima dan menyimak kata-kata dari lawan bicaranya. Yang kedua, tuli sedang. Biasanya penderita akan sulit menyimak lawan bicaranya dari arah jarak dekat. Yang ketiga, ada tuli berat, yaitu penderita akan susah mendengar dan penderita akan bisa mendengar suara yang keras saja, seperti contohnya sirine. Yang keempat adalah tuli sangat berat, yaitu penderita akan bisa mendengar suara yang keras sekali dan diterima hanya sebagai sebuah getaran. Materi yang selanjutnya adalah pengobatan gangguan pendengaran. Cara pengobatan gangguan pendengaran tergantung beberapa tingkat keparahannya dari tuli tersebut. Biasanya penderita gangguan pendengaran ditangani dengan yang pertama dilakukan adalah pembersihan telinga agar telinganya bersih terlebih dahulu, kemudian kita lakukan langkah kedua. Yang kedua adalah pembedahan. Pembedahan dilakukan jika seorang pasien mengalami cedera telinga atau infeksi kambuhan. Yang ketiga adalah pemasangan alat bantu dengar. Pemasangan ini memudahkan penderita dapat mendengar suara lebih kuat dan lebih keras. Yang selanjutnya adalah implan koklea. Implan koklea adalah alat bantu dengar yang dipasang di belakang telinga si pendengar. Implan koklea bisa digunakan bebarengan dengan alat bantu dengar. Selanjutnya adalah mempelajari bahasa isyarat dan bahasa bibir. Seseorang dengan ketulian sejak lahir atau seseorang yang menderita tuli sangat berat akan susah berkomunikasi dengan orang lain. Sangat dianjurkan mempelajari bahasa isyarat dan membaca bahasa bibir agar mempermudah berkomunikasi dengan orang lain. Materi yang terakhir adalah pencegahan gangguan pendengaran. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah resiko terkena gangguan pendengaran. Cara pertama yang dilakukan adalah jangan memasukkan benda ke dalam telinga anak-anak, termasuk jari, cotton bud, kapas, dan tisu. Yang kedua adalah menghindari kegiatan yang beresiko seperti menembak, berburu, dan lain-lain. Mendengarkan musik dengan volume yang lebih keras bisa menyebabkan gangguan pendengaran loh. Yang selanjutnya adalah lindungi telinga pada saat kita berada di tempat yang berisik, seperti stasiun mungkin. Segera ke dokter apabila Anda mengalami gejala-gejala infeksi telinga.
Segini dulu ya materi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.